don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Marc Marquez tercepat dan Francesco Bagnaia mode santuy. Marc Marquez nampaknya lagi mode on fire, bukti Desmosedici Marc Marquez tak kalah ketinggalan dari Desmosedici milik Pecco Bagnaia maupun Jorge Martin. Sejak awal turun ke trek, dengan mode ban basah, Marc Marquez tampak menikmati mesin gaharnya Desmosedici. Marc Marquez langsung melesat tinggalkan para rival. Dalam beberapa kali putaran saja Marc Marquez mampu membekukan catatan waktu tercepat, dan catatan itu mampu melampaui para penunggang Desmosedici lainnya, kemudian disusul oleh duo rider Gas-Gas Tech 3 Racing. Sementara itu, pembalap Gresini Racing alias Marc Marquez akhirnya berhasil keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas 2, FP2, MotoGP Qatar 2024. Perubahan jadwal terjadi pada hari pertama MotoGP Qatar 2024 yang berlangsung pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024, di sirkuit Lusail. Sesi yang seharusnya bertajuk praktis yang menentukan kelolosan menuju kualifikasi, Q1 dan 2 diubah menjadi FP2 yang berjalan 45 menit. Perubahan sesi ini terjadi setelah hujan deras yang mengguyur lintasan sirkuit Lusail. Para pembalap akan bersaing mendapatkan tempat di Q2 pada sesi praktis yang akan bergulir pada Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024, pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dalam sesi FP2 ini, Marc Marquez berhasil keluar sebagai pembalap tercepat dengan waktu lap terbaiknya 2 menit 6,544 detik. Pembalap asal Spanyol itu unggul atas dua rider Gas-Gas Tech 3 yakni Augusto Fernandez dan Pedro Acosta. Jalannya praktis MotoGP Qatar 2024, hujan mewarnai jalannya sesi ini dan membuat lintasan sirkuit Lusail semakin mengkilap berwarna hitam. Dalam sesi yang berlangsung 45 menit ini, Marc Marquez yang mengaspal untuk Gresini Racing masih menjadi yang tercepat. Pembalap berjuluk Baby Alien itu melesat menduduki posisi pertama di atas motor Ducati Desmosedici GP23. Posisi itu diduduki Marquez dengan menorehkan waktu lap terbaiknya 2 menit 06,544 detik. Marquez dikuntit oleh dua pembalap milik Gas-Gas Tech yakni Augusto Fernandez dan Pedro Acosta dengan beda 0,2 detik dan 0,3 detik. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang menjadi andalan Ducati belum berhasil menembus 10 besar hingga sesi menyisakan 15 menit terakhir. Sang juara bertahan musim lalu tersebut bahkan harus terpaut hingga 1,9 detik dari Marquez. Dua pembalap Red Bull KTM yakni Jack Miller dan Brad Binder juga meramaikan persaingan posisi di 5 besar. Hingga 5 menit terakhir, tidak ada momen yang mengesankan terjadi pada sesi praktis MotoGP Qatar 2024 ini. Marquez berhasil keluar sebagai yang tercepat pada sesi FP2 MotoGP Qatar 2024 dengan waktu lap terbaiknya 2 menit 06,544 detik. Dia unggul 0,2 detik atas Augusto Fernandez di peringkat kedua dan 0,3 detik atas Acosta yang melejit di peringkat ketiga. Sementara itu, Bagnaia mengakhiri sesi yang bergulir selama 45 menit ini dengan berada di urutan ke-12. Hasil FP1 MotoGP Qatar mengejutkan, Acosta langsung melesat jadi penantang juara. Hasil free practice perdana MotoGP Qatar hari ini telah rampung dilaksanakan. Marc Marquez yang awalnya mendominasi di menit pertama tak bisa pertahankan kecepatannya. Dalam praktis pertama ini Pecco Bagnaia nampak sedang mencari settingan terbaik. Terlihat sejak pertama kali turun ke trek, Pecco Bagnaia hanya bermain-main dan mencari settingan motor terbaik. Sempat menjadi puncak tertinggi free practice, Pedro Acosta di menit akhir langsung disusul Pak RT dan pembalap runner-up 2023 yakni Jorge Martin. Hingga babak berakhir Pedro Acosta akhirnya mampu menempati posisi ketiga. Menelisik tentang Pedro Acosta lebih jauh, Pedro Acosta merupakan satu-satunya rookie di MotoGP 2024. Acosta yang dibekali motor pabrikan KTM RC16, kini dia akan mengibarkan bendera KTM bersama Red Bull Gas-Gas Tech 3. Musim lalu, pemuda 19 tahun ini menunggangi motor Kalex bersama Red Bull KTM Ajo ketika merebut gelar juara dunia Moto2. Promosi ke kelas Moto2 sebagai juara Moto3 2021.
Acosta tak langsung diperhitungkan pada musim 2022. Acosta hanya 3 kali memenangkan balapan dan 5 kali naik podium. Saat itu sinar Acosta kalah terang dari Augusto Fernandes, bahkan teknik Acosta terlihat kurang menjanjikan dibanding pembalap muda lain seperti Ai Ogura dan Aaron Canet. Namun, Acosta langsung menggebrak pada musim keduanya di Moto2. Dalam seri pramusim Moto2 2023 di sirkuit Portimao, Portugal, Acosta menjadi yang tercepat. Pembalap berjulukan El Tiburon de Mazaren yang artinya si hiu dari Mazaren ini tak terbendung. Sebanyak 7 kali ia jadi juara dan 14 kali naik podium dalam semusim. Ini membuat Red Bull Gas Tech 3 mempromosikan pemuda asal Spanyol ini. Ia menggusur pembalap yang lebih senior, Pol Espargaro. Acosta duet dengan Augusto Fernandes di MotoGP 2024. Dipastikan jadi penerus Marc Marquez, Acosta disebut memiliki bakat kuat seperti Marc Marquez. Ada sejumlah kesamaan antara Acosta dengan juara dunia MotoGP 6 kali itu. Pertama, Acosta dan Marquez sama-sama menjadi juara dunia Moto3 saat 17 tahun. Setelah itu keduanya menjadi juara dunia kelas Moto2 di musim keduanya. Sebuah kebanggaan ketika mereka mengatakan saya adalah Marc Marquez baru. Namun Marc Marquez adalah Marc Marquez, dan saya Pedro Acosta. Tidak lebih dari itu. Hal itu sebuah kebanggaan. Seperti halnya Marc disebut Valentino Rossi baru, dan Rossi disebut Mick Doohan baru. Itu seperti bola salju yang terus berputar, kata Acosta. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, mengakui bahwa pelaksanaan MotoGP 2024 yang semakin dekat, MotoGP Qatar, 8-10 Maret, membuat persaingan semakin ketat. Beberapa hari sebelum balapan perdana di sirkuit Lusail, Qatar tes berlangsung di sirkuit yang sama, di mana Pirro hadir. Setelah mengendarai motor, pembalap asal Italia itu mampu mengamati perubahan yang ada pada Desmosedici GP24, serta mampu fokus pada berbagai aspek yang menjadi sorotan pada 2024. Meski hadir pada tes tersebut, Pirro pada prinsipnya tidak akan hadir di Qatar pada Grand Prix pertama musim ini. Untuk saat ini saya akan tinggal di sini di Vallelunga, tetapi jelas saya bisa dipanggil pada menit-menit terakhir, kata Pirro dalam wawancara yang dilansir Motosan. Sebaliknya, saya pasti akan berada di Portimao, Portugal, karena dari sana saya akan dekat dengan Jerez, tempat tes berikutnya. Terkait persaingan Ducati dan kekuatan Marc Marquez, sejak awal, pembalap penguji Ducati menyadari bahwa tim lain telah menggunakan Ducati sebagai referensi dan mereka akan bersaing. Ini akan menjadi kejuaraan dunia yang menarik di mana kami harus berusaha membuat kesalahan sesedikit mungkin karena seperti yang ditunjukkan Bastianini tahun lalu, tutur Pirro. Dia berada pada kecepatan setengah tidak lagi cukup untuk menjadi kompetitif. Akan ada lebih banyak balapan gerilya untuk mencoba melawan Ducati. Ini adalah sesuatu yang saya sadari tahun lalu ketika pembalap Jepang muncul di tes bersama banyak orang, tutur Pirro. Ada keinginan untuk menandingi Ducati karena kami menjadi acuan. Butuh waktu bertahun-tahun bagi kami untuk mencapai level tersebut. Namun, tidak ada kekurangan persaingan. Pirro berbicara tentang keadaan berbagai tim yang mungkin bersaing, atau sedang berkembang, serta kembalinya Marquez. KTM telah mengambil langkah baru dan juga Yamaha sedang mengerjakan mesinnya dan kami telah melihat beberapa kecepatan penting di Malaysia dan Qatar, sesuatu yang belum pernah kami lihat dari Yamaha. Selain itu, jelas akan ada Marquez yang kembali dengan motor kompetitif. Saya berharap dia kembali ke levelnya di masa lalu dan saya yakin dia akan bertarung, ujar pembalap 37 tahun itu. Pirro mengakui bahwa Marquez yang musim ini bergabung dengan Gresini akan berada di depan. Saya yakin dia tidak bersembunyi di Valencia, dia selalu cepat dan ini adalah trek di mana dia tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Anda bisa mengharapkan apapun dari Marquez, ucap Pirro. Banyak orang berpikir bahwa ia akan memberikan waktu kepada semua orang. Namun, saya dapat memberitahu Anda dari dalam bahwa semua orang akan menjadi sangat kuat. Bahkan, ia tahu bahwa ia memiliki saingan yang kuat. Saya melihatnya di posisi 5 besar dan dia tidak akan mundur karena dia adalah hewan balap. Dia telah mencoba melihat batasan dari Ducati. Kami melihatnya sejak kecelakaan pertama di Qatar, dan saya pikir ini adalah pertanda positif. Dengan berhenti terjatuh, Anda mendapatkan kembali sensasi saat menunggangi motor. Menurut Pirro,
Perbedaan motor Ducati 2023 dengan 2024 tidak terlalu besar. Ini kurang dari yang dibayangkan orang, jelas ada beberapa perbaikan pada motor baru dan ini bukan hal kecil. Selama bertahun-tahun, sepeda motor baru seringkali menimbulkan masalah, kata Piro. Namun, kami juga berkonsentrasi pada pekerjaan berkat pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun dan kami mencapai 2 tes pertama dengan tingkat yang sangat baik. Sesudah di Valencia kami menyadari bahwa motornya berada di jalur yang benar. Selain itu, ia menyoroti fakta ketika pembalap satelit Ducati menang dengan motor versi sebelumnya, motor 2023. Saya selalu memberi contoh pada Fabio Di Giannantonio, dulu pembalap Gresini, sekarang pembalap VR46, yang meski menunggangi GP 22 tahun lalu dengan kepercayaan dirinya di akhir musim berhasil memenangkan balapan, ucap Piro. Jadi GP24 tentu saja merupakan sebuah langkah maju, namun detail dan kepercayaan pengendara terhadap motornya membuat perbedaan. Dengan motor tahun lalu, Fabio melakukannya dengan baik dalam tes. Bezzecchi mendapatkan beberapa dari Morbidelli, tetapi ini akan menjadi kejuaraan yang menarik. Luca Marini deg-degan mau debut di Repsol Honda di MotoGP Qatar 2024. Pembalap Italia, Luca Marini, deg-degan menjelang debutnya dengan tim Repsol Honda di MotoGP Qatar 2024. Dia pun sangat antusias menatap musim ini dengan tim anyarnya itu untuk terus mengembangkan performa motor mereka yang telah berlangsung sejak pra-musim awal tahun ini. Setelah 3 musim mengarungi MotoGP dengan tim satelit Ducati, Marini akhirnya memulai petualangan baru di musim 2024 bersama Repsol Honda. Dia bergabung dengan tim pabrikan asal Jepang itu usai 2 tahun berada di bawah bendera tim kakak tirinya, Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team. Ini akan menjadi kali pertama bagi Marini membela tim pabrikan di MotoGP. Dia pun mengaku menerima tawaran Honda, yang sedang terpuruk dalam beberapa musim terakhir, karena tak ingin melewatkan kesempatan membalap dengan tim pabrikan di kelas utama. Pembalap berusia 26 tahun itu pun membeberkan bahwa perasaannya berdebar menjelang debut bersama Repsol Honda di MotoGP Qatar 2024. Dia menilai ini merupakan tonggak sejarah baru dalam karirnya setelah meraih finish terbaiknya di kelas utama tahun lalu di posisi 8 dengan raihan 201 poin dan 2 podium balapan utama. Waktunya telah tiba untuk balapan lagi, dan sekarang saya dapat melakukannya sebagai bagian dari tim Repsol Honda. Ini adalah tonggak sejarah mendebarkan lainnya dalam perjalanan yang telah saya lalui sejak akhir tahun lalu, ujar Marini dilansir dari laman resmi Repsol Honda, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Setiap kali kami bekerja sama sebagai sebuah tim, kami dapat menemukan sesuatu dan membuat lebih banyak langkah maju, tambahnya. Marini pun tak memasang target tinggi di MotoGP Qatar 2024. Dia menilai balapan pertama musim ini tersebut menjadi kesempatan bagi dirinya dan Honda untuk terus meningkatkan performa motor RC213V-nya yang telah menunjukkan perkembangan yang apik selama pramusim. Akhir pekan pertama ini akan memberi kami kesempatan untuk menyelesaikan beberapa detail dari tes dan juga lebih memahami cara bekerja bersama selama balapan akhir pekan. Kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan, dan saya bersemangat memulainya sebagai pembalap pabrikan Honda, jelas rider kelahiran Urbino itu. Di luar ekspektasi, Marco Bezzecchi malah butuh bantuan Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi menghadapi tes MotoGP Qatar 2024 yang digelar pada 19-20 Februari dengan kekhawatiran, dari tes-tes yang sudah dilakukan di Valencia dan Sepang, Marco Bezzecchi masih mengalami kesulitan adaptasi dengan tunggangan barunya, Ducati Desmosedici GP23. Padahal tes di sirkuit Lusail ini menjadi tes pramusim MotoGP terakhir, sebelum Marco Bezzecchi memulai balapan perdana musim ini. Bahkan bukannya memimpin tim, kini situasi Bezzecchi malah berbalik dan tertinggal dari rekan barunya, Fabio Di Giannantonio. Aku tak tahu apa yang bisa diharapkan, tujuanku untuk lebih baik daripada Malaysia, tentu. Karena aku kesulitan sekali di sana, terutama hari terakhir, ungkap Bez, dilansir dari Paddock GP. Jadi aku ingin kembali dan jadi kencang,
Kami bekerja keras di rumah, menganalisis data, semua, dan kami berencana melakukannya di sini. Aku menunggu tes yang positif, tegas pembalap bernomor 72 ini. Sebelumnya murid Valentino Rossi tersebut dianggap bakalan memberikan bantuan ke dia di musim 2024. Namun yang terjadi kini justru sebaliknya, karena Bezzecchi lah yang menggantungkan semuanya dari data sang rekan setim. Permasalahan utama pembalap asal Italia tersebut adalah pengereman dengan tunggangan barunya. Semua masalah kurasakan di motor. Untungnya aku bisa melihat data mereka, ungkap Bezzecchi. Bagiku sangat sulit mengerem dan membalikkannya. Pengereman mempengaruhi kecepatan, dan jika pengereman bagus maka semua lebih mudah, jelasnya. Kru tim VR46 dibantu dengan Ducati pun sudah menyiapkan beberapa hal untuk membantu Bezzecchi mengatasi masalahnya. Kami ingin membalikkan semua dan membuat rencana bagus untuk di sini. Tentu ini tes berbeda, trek berbeda, karena balapan perdana juga di sini. Jadi kami akan bekerja lebih untuk balapannya, lanjutnya. Iya, Pigia, sangat kencang dan aku bisa melihat datanya dan mempelajari kenapa ia lebih baik dariku. Treknya sangat cocok dengannya. Ia menang tahun lalu jadi sangat penting mencoba dan belajar darinya. Aku memiliki feeling bagus dengannya, tuntasnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.